Caranya disadari ya. buka baju, terus angkat kedua tangan. Kalau sudah hamil, tolonglah dilatih. Dilihat simetris nggak putingnya, jangan sampai putingnya satu ke atas, satu ke bawah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sahabat remaja, sahabat muda. Hari ini kita berjumpa lagi setelah sekian lama tidak ketemu. Kita dalam forum diagnosa, dialog ringan, obrolan santai. Dan boleh tepuk tangan ini. Wah, masyarakatnya sudah ramai ini. Dan kita kedatangan tamu yang super istimewa, Prof. Ton ini ya. Jadi Prof. Ton ini dari Bandung ya, Prof ya. Iya, terima kasih, Ya. Rasto. Selamat datang Prof di BKKBN. Ini luar biasa Prof berkenan hadir di sini. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Justru saya bangga sekali diundang dengan sahabat saya Dr. Hasto ini. Dulu sering sama-sama kita bicara ya. Iya. Terima kasih. Dan saya sangat bangga dengan beliau ini. Jadi sahabat remaja, kenapa kita senang Prof. Ton hadir di sini? Karena beliau ini ahlinya. Beliau yang punya ilmu tentang reproduksi dan beliau adalah profesor. Ya, kalau saya itu bagian kecil dari birokrasi. Ya mungkin kalau para ulama bilang umaro ulama. Nah, kalau saya itu umaro kecil gitu ya. Beliau itu ulama besar dalam bidang reproduksi. Kalau umaro itu begitu habis jabatan hilang. Iya. Kalau ulama tidak kan. Iya, saya di bidang fertility kebanyakan. Fertility kebanyakan, reproduksi dan fertility. Dan ini Prof, kita ingin bincang-bincang santai Ya, gitu terkait dengan persiapan untuk nikah dan hamil itu. Betul. Karena begini Prof, jadi fenomena yang ada di lapangan itu kan mereka itu kalau pre-wedding, wow besar-besaran itu ya. Betul. Mungkin habis banyak Ya. itu uangnya. Tapi kalau prekonsepsi itu, waduh dia nggak sayup-sayup itu. Mungkin Ya, mereka ya. tidak begitu ngerti dan tidak mendengar. Suruh periksa HB saja, Ya. kadang-kadang belum tentu mau. Gitu. Betul. Nah ini kita ingin mendengar dari ahlinya, dari Prof. Ton, untuk bagaimana sih baiknya ya untuk remaja-remaja kita, terutama yang sudah mau nikah itu seperti apa. Betul. Terima kasih Dr. Hasto dan sahabat diagnosa ya. Ini Ya, apa? diagnosa. Ya, Diagnosa. sahabat diagnosa. Dialog Ya, ringan, obrolan santai. Obrolan santai. Iya. Ini penting banget masalah prakonsepsi ini Ya. karena akan menentukan masa depan keturunan kita. Oh, ya. Nah, apa saja sih yang penting? Ada satu survei di Amerika bahwa ternyata ada 100 juta di dunia yang kehamilannya tidak direncanakan. Oh. Itu iya. menurut Asosiasi American College gitu ya. Nah, sekarang untuk kita apa saja sih yang kita harus persiapkan? Ketika kita merencanakan pernikahan, Iya. kan tadi prewednya hebat. Iya. Nah, ketika hamil apa sih yang harus dilakukan? Iya. Atau sebelum hamil ya. Sebelum hamil. Ya Iya. kan. Screeningnya itu baiknya apa aja? Betul. Ini Nah, screeningnya sebelum dihamili, Prof. sebelum dihamili. Sebelum dihamilkan. Yang paling penting kita itu ada di belt atau jalur talasemia. Ternyata ada 20 juta orang Indonesia mengidap karier gen talasemia minor. Ya talasemia minor ini kalau tidak muncul ya Prof ya. Tidak Karena muncul. Tidak muncul. Tidak ada gejala. Tidak ada gejala, tidak ada ya secara klinis hari-hari baik-baik saja. Baik-baik saja. Padahal kalau kita cuman periksa darah rutin, Ya. di puskesmas pun bisa, Ya. itu akan ketahuan. Sudah ketahuan tuh ya. Ketahuan. HB akan kurang. Ya HB-nya misalnya rendah begitu Rendah. ya. Iya, Terus iya. tinggal ke bawah kalau kita diperiksa laboratorium ya. Jadi para remaja tuh pasti diperiksa laboratorium. Lihat hasilnya ke bawah. MCHC, MCV Iya. itu turun. Oh, iya. Kalau itu ada talasemia. Talasemia. Nah, sekarang pasangannya. Nah, ini penting ini, Bro. Pasangannya. Kalau itu ada, calon suaminya harus periksa, Pak Hasto. Iya. Jadi perempuan kalau misalkan ada tanda
talasemia minor. Minor. Iya, karena darahnya ada kelainan tadi, Ya. talasemia, maka suaminya harus calon suami. Ini Calon kan, suami. calon suami Kan harus belum. diperiksa. Harus diperiksa. Karena kalau nanti calon suaminya sama seperti dia, berarti anaknya hampir Pasti ada kemungkinan Iya. besar talasemia mayor. Dan ini mengambil dana cukup besar karena harus ditransfusi tiap Iya. minggu. Kalau sampai hamil anaknya talasemia mayor kan dia anemi terus itu. Anemi terus dan itu mengambil dana BPJS dari pemerintah itu Cukup besar. cukup besar. Nomor 6 atau 7 Urutan. setelah kanker. Oh. Jadi kanker tuh nomor 4 kalau nggak salah saya lihat Terus, itu. Nah itu cukup besar karena ternyata. harus cuci darah terus ini ya? Cuci darah terus, diambil darah dan itu screeningnya mudah sekali. Screeningnya mudah sekali. Cuci darah, kadang-kadang transfusi begitu Transfusi. ya, Prof? Kalau diperlukan. Ya, dan transfusi. Terus-menerus Transfusi ya? terus-menerus Terus-menerus tiap ya? Karena 3 hari atau 1 minggu sekali. luar biasa. Dan itu besar sekali. Biaya. Karena biaya dan semua ditanggung oleh pemerintah itu. Jadi beban yang sangat. Oleh karena itu kalau misalnya dia ada HB-nya rendah, terus kemudian dia ini ada pemeriksaan lanjutan dengan namanya HB elektroforesa. Oh, iya, Itu murah juga, nggak mahal, nggak itu mahal cuman ya. berapa? Tidak semahal prewedding yang ke puncak-puncak gunung. Iya, itu pemeriksaan itu kan hanya HB rutin, hematologi rutin itu kan hanya mungkin di sekitar 100-200 ribu. Iya. Dari puskesmas gratis, di rumah sakit BPJS gratis. Betul. Sekarang ini semangatnya puskesmas gratis sudah luar biasa di daerah. iya. Jadi makanya sebetulnya screening ini tidak mahal. Tidak mahal. Iya. Nah, kalau suaminya ada, ini kita ingat hukum Mendel dulu waktu kita kuliah nih Pak Hasto. Iya. Jadi kalau dia pembawa dan pembawa tapi resesif ya istilahnya. Resesif. Ya, ini pembawa tapi resesif. Ya. Dia karier ini Ya. tapi tidak muncul gitu ya. Jadi 50% akan sehat, 50%-nya kemungkinan sakit, kemungkinan mayor. 50% itu 1 mayor, Oh. 1 minor. Oh, iya. Yang 50% pembawa ya. Pembawa. 50% pembawa, Ya. 25% manifest, Ya, manifest. mayor, Mayor. 25% manifest minor ya. Betul. Jadi itu tidak akan menjadi beban negara, akan menjadi beban keluarga. Nah, itu yang kita harus persiapkan. Itu paling sederhana lah. Iya. Ya, sahabat remaja, saya kira kita tahu ya intinya bahwa kalau mau nikah, remaja putri periksa HB jangan lupa. Kalau HB-nya rendah atau ada kelainan darah, jangan lupa ditelusur. Apakah Anda pembawa sifat untuk talasemia minor tapi tidak muncul. Kalau pembawa sifat berarti suaminya tidak boleh pembawa sifat juga. Sebaiknya. Ya. Kalau terpaksa sudah cinta itu gimana ya? Nah, itu yang sudah cinta dan tidak mungkin dipisah atau di konseling. Iya. Konseling genetik namanya. Oh, jadi karena kan mohon maaf ya ini cinta itu betul. cinta sudah melekat tai kucing rasa coklat. Artinya ya apa ya? Dia sudah nggak bisa dipisahkan. Jadi konseling genetik ya. Konseling genetik. Tapi bisa nggak Prof misalnya calon suami saya itu pembawa juga ternyata. Kemudian misalnya ini yang putri juga sebagai pembawa itu mengurangi peluang untuk munculnya talasemia mayor itu caranya gimana? Bisa. Jadi Dr. Harso sekarang teknologi sudah canggih canggih ya. Ada dari darah saja udah kita bisa periksa non-invasive prenatal testing. Jadi dia bakal ini udah terjadi kehamilan. Waktu jadi embrio kalau misalnya ternyata genetik dan ingin kan kita bisa desain dilihat juga. PGD itu loh. Iya, PGD ya, jadi pre-genetic diagnostik ya. Itu bisa dilihat ada kelainan kromosom nggak, ada kelainan kongenital nggak, apa HB-nya. Nah, sehingga bisa, tetapi itu perlu teknologi. Nah, kalau itu juga musyawarah. Jangan sampai juga apakah bisa kita ini, nah itu yang sulit. Gitu. Jadi maksudnya gini, sahabat remaja ya, kalau sudah hamil, kata Prof Ton ini bisa disampling pakai darahnya atau ada juga filicorellis sampling ya Prof ya. Artinya plasentanya itu diambil sedikit gitu, terus nanti diperiksa apakah anaknya ini mayor, talasemia mayor misalnya begitu. Kalau memang ke sana lah ini yang menjadi masalah, apa mau diabortus dengan alasan talasemia, mungkin itu diskusinya
harusnya panjang lagi. Panjang lagi itu Oke. nanti ke arah yang lebih Iya. panjang. Oke. Terus setelah darah, apalagi sih yang kita harus lakukan? Ini Prof, jadi kan Screening. sekarang ini kan vitamin D itu menjadi populer. Jadi kalau menurut Prof gimana nih? Kan perempuan-perempuan tuh kalau kita periksa vitamin D-nya hampir isinya mayoritas defisiensi atau insufisiensi. Betul. Jadi kalau menurut Prof gimana ini? Jadi kita melakukan penelitian, Pak Hasto. Iya. Orang infertility, saya angkanya sudah cukup banyak. Ada yang mioma, ada yang endometriosis, Iya. ada yang PCOS. Itu 98% defisiensi dan insufisiensi. 98% ya? 98%. Defisiensi dan insufisiensi. Padahal kita kayak matahari ya. Ya kita daerah tropis ini Daerah tiap tropis. hari ya. Nah. Jadi defisiensi itu kurang dari ini ya Prof, kurang dari 30 atau berapa Ya, angkanya? jadi kalau dia defisiensi biasanya kita ada patokan-patokannya. Patokan-patokan ya, batas. 15. Insufisiensi itu kurang dari 30 ke atas normal. Oh iya. Nah, kita sebetulnya kebanyakan kurang. Padahal vitamin D itu Cukup ya, apa matahari cukup lah, paparan matahari cukup. Iya, dia matahari itu kan pro vitamin D, kena Iya. matahari baru jadi vitamin D Iya, kan. iya. Nah, sekarang kalau misalnya dia kurang, ya itu yang jadi bahayanya itu kalau dia anaknya itu kurang vitamin D sering sakit. Oh. Dan itu penyebab stunting juga kan, sering Iya, sakit. iya. Dan saya pernah dengar dari Prof juga kalau kekurangan vitamin D memang plasentasinya kurang sukses gitu ya. Ya, betul. Jadi dia kenapa? Karena vitamin D itu kalau kita lihat di dalam keilmuannya itu mempengaruhi 3% dari gen di seluruh tubuh ada. Di seluruh tubuh ya, di seluruh tubuh. Baik untuk dirinya maupun untuk bayinya, kalau hamil. Ya, Ya. ya. Jadi sehingga dia termasuk di dalam reproduksi. Oleh karena itu, kenapa pasien yang sulit punya anak nih, kalau misalnya udah nikah terus nggak hamil-hamil juga, kita periksa. Saya udah lebih dari 1.000 angka yang kita lakukan dan sudah dipublish penelitiannya bahwa dia defisiensi. Nah, apalagi orang hamil. Orang hamil itu 96% data kita defisiensi vitamin D. Jadi sebetulnya kan sumbernya ada. Ya. Sumbernya ada dan juga memang harus mulai nih. Di beberapa negara memang ada fortifikasi kita. Oh iya, fortifikasi ya. Iya. Tapi sebelum ke fortifikasi, kalau arahan Prof gimana nih untuk remaja-remaja yang mau nikah, yang mendekati nikah, selain kita kan mestinya kalau dia mestinya periksa vitamin D begitu, kadar vitamin D itu. Ya. Kalau misalkan defisiensi atau insufisiensi, sarannya Prof gimana itu? Yang Jadi, pasti remaja-remaja. Betul, kalau remaja misalnya kalau kurang 16 itu kita harus diberikan pengobatan. Konsumsi Artinya konsumsi vitamin D, D. ya. Atau makanan-makanan yang mengandung vitamin Vitamin D, Itu iya. telur ada, Ya. sayur dan lain Sayur sebagainya. mayur, telur, ya. Telur. Nah, kemudian vitamin D itu kalau kurang dari 15 harus segera karena 5.000 karena kita ingin 30 ke 30 ya. Nah, oleh karena itu yang paling penting sebetulnya kita ketahui dulu sih sebenarnya Iya, Kita diperiksa ketahui dulu kan. Periksa dulu Periksa ya. dulu nanti dia termasuk defisiensi atau insufisiensi. insufisiensi. Nah, Setelah itu baru treatmentnya. Ya. Nah, dari treatment itu untuk mencapai normal itu perlu pengobatan yang tiap hari itu sebagai 3 atau 4 bulan kalau konsumsinya. Lama juga ya? Lama. 3 sampai 4 bulan? 4 bulan. Butuh 90 harian lah. Iya. Seperti orang minum tablet tambah darah itu untuk menaikkan itu. HB kan juga standar di puskesmas itu 90 hari. Gitu. Ya, justru itu yang paling penting juga adalah besi. Ya, besi. Zat besi. Jadi HB udahlah nggak usah diperiksa kadar ferritrinnya, tapi Ya, HB-nya HB aja. saja udah. Kalau HB udah kurang ya kita harus minum tablet, tambah darah. Nanti terus ditambah vitamin D. Vitamin D. Untuk supaya sebelum hamil, ini kan penonton kita ini mereka yang mau nikah ini, yang mau nikah. Jadi makanya kalau remaja-remaja yang mau nikah, remaja putri ini
tab yang pertama tadi periksa HB, talasemia harus disingkirkan. Tab yang kedua ini adalah periksa defisiensi besi. Ya termasuk defisiensi besi tadi harus ditreatment sampai 90 hari. Nah, tab yang kedua ini vitamin D ya, Prof. Vitamin D. Vitamin D jangan dilupakan. Harus kalau ada kelebihan uang itu ya periksa vitamin D gitu. Karena agak mahal, Prof ya. Iya. Periksa vitamin D-nya kan Betul. Ya. Agak mahal. Ya, makanya agak kan mahal. Ya. Ya kita sambil merubah daripada pre-wedding terus kan ya. Ya ada prekonsepsinya periksa vitamin D, konsumsi vitamin D kalau memang dirasa tadi kata Prof kurang ya defisiensi. Jadi harus dibiasakan dibikin program kalau dia mau melamar harus dengan paket pemeriksaan laboratorium. Setuju ini, setuju. Ya. Jadi maharnya itu dengan hasil laboratorium. Dengan hasil laboratorium gitu ya. Jadi itu mungkin nanti jadi bagus gitu ya. Nanti lama-lama ada kami dengan seperangkat alat sholat dan seperangkat alat hasil laboratorium. Foto ronsen. Ya perlu dianukan lah, perlu dibudayakan remaja-remaja kita ini supaya memperhatikan yang penting ya, jadi vitamin D. Terus ini Prof yang sangat populer itu kan asam folat. Asam folat. Nah, ini mungkin Prof bisa cerita, ini karena remaja-remaja kita itu ya sudah mendengar sih asam folat, tapi resikonya kalau defisiensi asam folat itu mereka belum banyak tahu. Ya. Jadi asam folat itu penting. Siapapun kita yang akan hamil minimal 90 hari kita siapkan. 90 hari ya? 90 hari. Itu menurut WHO ya. Menurut WHO 3 bulan kita minum asam folat. Karena asam folat itu sangat berpengaruh terhadap bumbung saraf. Jadi kalau misalnya kita kekurangan asam folat, itu akan terjadi kelainan saraf, tulang belakang sumsum tulang belakang, dan lain sebagainya, otak, terus kemudian kepalanya jadi besar, hidrosepalus dan lain sebagainya. Nah itu yang paling penting ya wajib itu kalau menurut saya ya wajib asam folat ya. Ya jadi ini remaja-remaja sudah tahu ya bahwa kalau kemarin sering mendengar asam folat, maka hari ini Prof Ton memberikan penjelasan dengan sangat jelas bahwa asam folat diperlukan pada orang yang mau hamil, itu sebelum hamil asam folatnya dicukupi dulu 3 bulan. Setelah itu baru hamil. Jadi kalau mau nikah 3 bulan lagi, mulai sekarang sudah konsumsi boleh ya Prof ya? Sudah asam folat. Konsumsi asam folat tujuannya kalau besok hamil anaknya mudah-mudahan tidak kena masalah saraf tadi. Jadi karena bisa mengganggu pertumbuhan kata Prof tadi sumsum tulang belakang termasuk otak itu. Jadi ini saya kira warga yang masyarakat yang kadang-kadang hanya tahu namanya tapi nggak tahu dampaknya kalau seandainya kekurangan ya. Terima kasih Prof dan mungkin ada lagi Prof yang menurut Prof yang perlu di screening itu selain tadi asam folat, kemudian vitamin D, kemudian talasemi gitu. Kan orang sering tanya, itu ada virus kucing misalnya begitu. Kalau menurut Prof gimana ini? Apa itu wajib atau tidak? Jadi sebetulnya ada salah kaprah juga penting. Infeksi dari toksoplasma itu hanya 0,1%. 0,1%? Kecil banget. 0,1%. Yang penting justru kita lihat ini. Tiroid. Tiroid ya. Jadi kalau Anda lihat ngaca, ini untuk wanita ya, wanita yang akan menikah, perhatikan 3 benjolan. Ada nggak? Karena kemarin saya ada juga orang dengan benjolan mau nikah, ternyata benjolannya perutnya. Karena yang satu udah hamil, yang satu ada miom gitu ya. Jadi jangan sampai Anda seperti itu ya. Ini pemirsa di rumah ya, kalau mau nikah perhatikan perempuan tapi ini ya, perempuan perhatikan 3 benjolan. Monggo Prof, benjolan pertama apa? Benjolan pertama leher, ada nggak? Karena ternyata orang-orang nanti yang sulit punya anak itu ada hipotiroid subklinis dan itu pengaruhnya terhadap stunting gede banget. Oleh karena itu bayi sekarang Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan memeriksa bayi-bayi. Ya, begitu lahir langsung screening ya. Screening tiroid. Tiroid. Karena ini nanti kalau tidak stunting.
tanpa ketahuan. Tanpa ketahuan. Dan IQ-nya akan turun. Jadi itu penting. Dan itu kejadiannya jauh lebih tinggi daripada toksoplasma tadi ya, Prof? 20% Pak, kalau pada pasien, data kami ya, data kami pasien dengan infertilitas yang sulit punya anak, karena pasien kita banyak, kita screening tuh, TSH. Ternyata ketemu, dia TSH-nya tinggi, artinya dia hipotiroid. Hipotiroid. Hipotiroid ya. Ya, kalau dia TSH-nya rendah banget, dia hipertiroid. Ya. Hipertiroid lebih mudah karena matanya melotot, terus ada keringat, kurus. Nah, oleh karena itu yang hipertiroid ya. Yang hipertiroid itu tandanya keringat dingin gitu ya. Kemudian nadi berdebar-debar, matanya melotot gitu ya. Itu yang hiper ya, Prof. Hiper. Ya, kalau hipo nggak kelihatan, tapi biasanya pertambahan berat badan tinggi. Oleh karena itu nih, para remaja nih, ketika Anda mau hamil, pastikan berat badan itu di berat badan range normal gitu. Ya. Biasanya Dokter Hasto, orang udah hamil itu kan biasanya sendiri, ini berdua, serumah, kemudian gini. Nah, tambah berat badan. Iya. Pengalaman saya begitu. Iya. Jadi orang-orang yang sudah nikah itu langsung suaminya juga, istrinya juga, saya nggak tahu. Dan itu penyebab sulit punya anak kalau udah nikah nih ya, kalau udah nikah. Kenapa? Hati-hati. Karena gangguan ovulasi, dan itu yang terbanyak gangguannya. Jadi tidak subur ya. Tidak subur. Tidak subur. Jadi benjolan pertama adalah leher. Lihat lehernya. Kalau hipotiroid sama hiper itu bahaya mana untuk calon kehamilan misalnya? Dua-duanya bisa berbahaya, tetapi penanganannya berbeda. Tetapi yang paling sering kita adalah hipotiroid subklinis karena nggak ketahuan. Banyak nggak ada gejala. Dan itu yang menyebabkan stunting ya, Prof? Menyebabkan stunting. Sangat pengaruh sekali. Artinya ibunya yang hipotiroid, terus anaknya yang ada janin yang ada di rahimnya itu perkembangannya sangat terpengaruh. Sangat terpengaruh, Pak Hasto. Jadi berat badannya akan lahir rendah. Kemudian hasilnya juga pertumbuhan otaknya tidak optimal. Tidak optimal gitu ya. Itu penting banget lah untuk apalagi kalau ada ini. Kemudian kalau mau nikah nih satu lagi, benjolan yang kedua ya? Benjolan kedua kan tadi baru janjinya kan 3 benjolan. Tiga. Benjolan yang kedua apa? Benjolan kedua adalah payudara. Oh iya. Kenapa saya concern payudara? Karena semua wanita setelah haid teratur harus periksa payudara sendiri. Ya, sadari atau sarari ya. Sadari. Karena harus mengenal seorang wanita itu harus mengenal payudaranya. Satu, pertama untuk melihat benjolan. Kanker paling banyak pada wanita itu kanker payudara. Ya nomor satu. Setelah itu di bawahnya baru serviks ya. Nomor satu kanker. Jadi untuk mencegah kanker payudara, Anda harus periksa tiap bulan kalau bisa atau 3 bulan sekali. Setelah haid di kamar mandi, Anda harus mengenal payudara sendiri. Satu itu ketika akan hamil prakonsepsi juga mempersiapkan puting untuk menyusui kan nanti. Iya. Untuk menyusui putingnya apakah tenggelam? Tapi nyiapkannya setelah mau melahirkan ya ini ya. Untuk puting tadi. Enggak, dari kalau misalnya seseorang misalnya taruhlah Anda gemuk. Itu putingnya itu tenggelam. Tenggelam. Ya, inverted ya. Inverted gitu ya. Nah itu sebetulnya harus Anda langsung koreksi. Dengan ditarik-tarik atau pakai mudah sekali lah. Ada alatnya juga, kemudian ini, supaya sehat gitu ya. Senam puting ini. Senam puting. Kan ini ceritanya mau nikah nih. Mau nikah ya. Tapi kalau sudah hamil boleh nggak, Prof, ditarik-tarik itu? Boleh tapi juga. Masih boleh ya? Masih boleh. Biasanya kita kalau dia intervensi, dia apakah wanita itu ada faktor risiko nggak? Kalau pernah keguguran hati-hati. Hati-hati karena merangsang nanti oksitosin misalnya. Itu jadi kontraksi kontraksi rahimnya kontraksi gitu ya. Dan itu bisa menyebabkan keguguran atau prematur kalau misalnya lahir prematur. Oleh karena itu harus tanyakan oleh dokter. Ini juga penting nih karena dokter-dokternya juga kadang-kadang kan kayak kami ini dokter kandungan tapi laki-laki kan agak sungkan. Jadi tapi harus
harus pada kehamilan, kalau udah hamil harus periksa juga putingnya, tapi oleh suster lah, ya. Iya, ya dibantu lah kan, dibantu, selalu ada susternya. ya. Coba Kan kita lihat cukup putingnya. lihat aja kayak apa Ya. putingnya nanti itu kan. Nanti. Oh, Kalau misalnya itu biasanya tiap rumah sakit ada timnya yang untuk konseling ini, gitu ya, agar menyusuinya sukses, karena ini juga untuk meningkatkan jangan sampai stunting juga, gitu. iya ya betul betul. ASI ya. Supaya eksklusif, gitu. eksklusif ASInya. Ya Prof, ini luar biasa ya. Pemirsa semua ini remaja-remaja di seluruh Indonesia ya. Jadi ada 3 benjolan, 1 benjolan di leher, 2 benjolan di dada ya Prof. Ya, dada. Udah 3 itu ya Prof. Ya. Baru dua. Baru 2. Ada 1 lagi benjolan. Satu lagi walaupun kecil ternyata perhatikan perut. Oh. Jadi perut kadang-kadang ini saya mungkin kalau lihat di Instagram sering bercerita, baru kemarin ada nona sudah benjolan besar. Ya. Dia tahu ini ada apa kok jadi keras. Ternyata miomnya sudah besar. Oh ya. Nah ini penting banget untuk para remaja nih. Ini yang tidak disadari, kalau Anda mau nikah, sebetulnya Anda itu mesti tahu orang tua Anda ada penyakit apa. Oh, yang kira-kira Kakeknya atau neneknya apa. Iya. Jadi itu penting. Ya. Penting. Karena kalau kakek ibunya miom, neneknya miom, kemungkinan dia ada miom juga. Oh, Bukan penyakit turunan, tetapi kopi genetiknya itu dia mempunyai polimorfisme yang sama. Ketika hidupnya itu tidak sehat atau terjadi anovulasi atau haidnya tidak teratur, jadilah barang itu memuncul. Jadi miom, kista endometriosis, miom, benjolan payudara itu berteman semua, Pak. Iya. Karena estrogen dependent. Estrogen dependent istilahnya. Jadi tergantung hormon estrogen ya, hormon perempuan. Iya, Prof, ini luar biasa. Jadi sahabat remaja, kita tahu bahwa ada 3 benjolan, 1 benjolan di leher, cermati apakah hipo atau hipertiroid itu. Kadang-kadang belum tentu jelas tapi diperiksa ternyata hipo atau hiper gitu ya. Kemudian yang kedua benjolan payudara, 3 bulan sekali tadi pas menstruasi, selesai menstruasi cek, namanya cek payudara sendiri atau sadari. Caranya buka baju, terus angkat kedua tangan, berdiri di depan cermin. Nah, ada yang bilang kaca, atau kalau kaca depan rumah itu nggak boleh. Kalau di depan rumah kan kelihatan orang luar itu. Kalau ini berdiri di depan cermin. Nah, terus dilihat tadi Prof Ton simetris atau tidak. Itu penting. Kalau nggak simetris jangan-jangan ada benjolan ya Prof. Jadi putingnya itu harus menghadapnya sama. Jangan sampai putingnya satu ke atas, satu ke bawah kan. Nggak kompak nih. Kalau putingnya satu ke atas, satu ke bawah mungkin yang satu tuh tertarik karena ada tumor atau kanker retracted tertarik. Nah, yang menarik tadi kalau Anda punya puting, itu putingnya itu ada yang tenggelam kata Prof Ton tadi. Tenggelam itu bukan tenggelam dalam air ya Prof, ini kan masuk itu ya. Masuk itu sehingga putingnya itu tidak nongol. Tidak nongol. Nah, ini sering jadi masalah kalau baru diatasi setelah punya anak, setelah melahirkan. Karena bayinya repot mau netek. Nah, tolonglah dilatih, tapi melatihnya dengan pelatih profesional. Tadi Prof kan bilang ini harus konsul ke ahlinya. Loh, kenapa profesional? Iya, jadi tapi maksudnya Prof itu gini loh. Kalau kan ini nggak pikiran yang ngeres-ngeres, cuman masalahnya kalau putingnya itu dimanipulasi gitu kan. Kalau dia sudah hamil, itu kata Prof tadi bisa punya dampak keguguran atau lahir sebelum waktunya, prematur. Jadi memanipulasi puting diam-diam bisa membuat keguguran atau prematur. Karena kata Prof mengeluarkan hormon oksitosin yang membuat kontraksi. Nah ini sahabat-sahabat remaja ini harus tahu ini, karena remaja-remaja kita itu jarang dikasih tahu kayak gini Prof. Nah, karena di sekolah juga dianggap tabu. Ya kan, artinya guru di sekolah juga sering tidak membolehkan kalau kita memberikan pelajaran kayak sex education gitu kan. Nah makanya ini mumpung ketemu Prof ini kan tepat sekali ya. Jadi ingat tadi, sadari, dilihat simetris nggak putingnya, kemudian
diraba kata Prof tadi, ada benjolan tidak. Iya, kalau ada benjolan hati-hati harus ditindaklanjuti dulu sebelum hamil ya Prof. Ya, Karena kalau hamil kadang-kadang benjolan bisa ini Prof ya. Bisa membesar, bisa juga jadi confused kan karena kelenjarnya kan membesar juga. Membesar gitu. juga. Ya. Jadi justru ini sebelum hamil. Sebelum ya. hamil. Jadi screening payudara ini lebih baik sebelum hamil. Iya. Terima kasih Prof. Tadi sudah ada 3 benjolan. Saya jadi ikut belajar bagaimana mendeteksi dini ya, sebelum nikah itu untuk masalah benjolan. Barangkali ada lagi Prof yang penting ya. Ada. Ini kan kita sebenarnya bahas perempuan semua ya. Sebenarnya laki-lakinya juga ada sebenarnya. Tapi kita konsentrasi ke perempuan nih ya. Ya. Yang paling penting, murah dan sangat-sangat signifikan adalah siklus haid. Siklus haid. Ya. Nah, siklus haid Anda mulai kapan haid, kemudian haidnya teratur atau tidak, haidnya banyak atau tidak, nyeri atau tidak, itu penting. Penting banget buat remaja putri nih ya. Karena apa? Karena akan ada satu penyakit yang kita lihat dari karakter haidnya gitu. Misalnya nyeri haid sudah, ya kemungkinan ada kista kalau nyeri haid ya harus ke dokter nanti tuh. Apalagi haidnya nyeri setiap akan haid atau sedang haid nyeri. Sampai tidak bisa aktivitas misalnya. Apalagi itu. Gitu ya, mengganggu. Dan itu angkanya cukup banyak. Jadi 1 dari 10 orang itu. Hampir 10%. 10% pada usia reproduksi. Pada gadis ya mungkin agak turun di bawahnya dari 10% itu. Penting sekali. Juga ada yang haidnya tidak teratur, misalnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Biasanya perhatikan pada orang-orang yang overweight. Jadi remaja putri yang gemuk nih, berat hati-hati. badannya naik, overweight lah. Overweight. Atau juga pada orang-orang yang dia kan sekarang lagi tren nih, ikut maraton, latihan terus, olahraga terus-menerus juga yang tidak terkontrol akan mengganggu hormon dari otak untuk menyebabkan gangguan. Kalau ekstrim ya. Ada kan pemain bola perempuan itu, ekstrim kan, ototnya sampai terbentuk, payudaranya sampai tipis gitu karena lemaknya habis gitu. Itu juga berbahaya Prof. Itu hati-hati. Artinya petunjuk yang paling mudah dan murah untuk putri adalah siklus haid. Andaikan siklus haidnya teratur, hampir 90% tuh wanita itu akan subur. Itu aja pegang. Begitu tidak teratur, konsultasi segera ke dokter terdekat gitu ya. Apa penyebabnya gitu. Itu saya kira Pak Hasto yang terakhir lah tips untuk remaja putri nih di sini. Jadi ada yang sakit haid nggak di sini? Aman ya. Banyak ini yang di sini banyak yang udah menopause kok Prof. Sebagian. Remaja-remaja yang mau nikah ini terutama calon pengantin ya. Ini tadi penjelasan Prof Ton yang luar biasa. Ingat menstruasi itu sebagai pertanda. Ya, baik tidaknya subur tidaknya seseorang. Kalau mennya siklusnya sering mundur, tadi diingatkan jangan-jangan sering tidak subur, berat badannya jangan-jangan naik ya. Kemudian kalau mennya nyeri, kadang-kadang ada kiste endometriosis. Ya. Jangan sampai ternyata itu ada kiste, ada endometriosis, harus segera kontrol. Dan darahnya ya sedang-sedang, tidak banyak, tidak sedikit sekali. Gitu. Kalau minimal berapa hari Prof? Normalnya itu? Normalnya tuh 2-7 hari. 2-7 hari. Jadi barang siapa menstruasinya antara 2-7 hari, sudah nggak usah ribet lah itu, insya Allah normal. Gitu. Ya, kalau normal sekali sih 4-7 hari ya. Rata-rata ya. Kalau justru kalau terlalu 2 hari itu kita harus tanda petik. Terlalu sedikit ya. Itu yang kita harus. Kalau tanda banyak, Prof, banyak itu mengenalinya gimana? Kalau secara awam? Secara awam kalau banyak itu haid itu tidak boleh bergumpal. Ini penting. Kalau dia sampai bergumpal atau ganti softtek lebih dari 5 kali itu udah pasti banyak.
Udah Ya, pasti ya, banyak. ya, ya. Baik, Prof. Jadi ingat ya, darah menstruasi kalau bergumpal-gumpal itu sebagai tanda bahwa itu kebanyakan. Kebanyakan. Jadi normalnya darah menstruasi tidak Tidak bergumpal-gumpal. bergumpal. Nah, inilah satu hal yang sangat simple tapi mudah dimengerti dari Prof. Ton ya. Ya, terima kasih Prof. Sama-sama, Pak. Terima kasih, luar biasa ini. Mudah-mudahan Prof nanti bisa memberikan materi lagi untuk Insya Allah, kami. insya Ya. Allah. Dan sahabat muda, keluarga muda, demikian tadi bagaimana kita mempersiapkan sebelum nikah. Ya. Dan jangan lupa sampai ketemu di Diagnosa, Dialog Ringan, Obrolan Santai, episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.